Saya kemarin ikuti ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya 44,4 triliun hanya belanja ATK. Nah, hal-hal seperti ini hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Prabowo, melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga. Dan kemudian bagaimana Pak Prabowo akan juga melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Her Subnarif dari Forum News Network. Ini ada kabar baik, tapi sekaligus juga kabar buruk. Kabar baiknya tentu bagi rakyat yang lahannya sekarang terkena proyek strategis nasional atau PSN. Sebaliknya ini kabar buruk bagi para Taipan yang sebelum Pak Jokowi lengser kemarin mendapat hadiah proyek strategis nasional. Karena apa? Karena Presiden Prabowo itu akan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional yang dinilai tidak berguna bagi rakyat. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan menertibkan belanja kementerian dan lembaga negara yang tidak efisien dan seringkali nggak jelas penggunaannya. Juga kebocoran-kebocoran dari komoditi seperti sawit yang pajaknya ini banyak sekali bocor ya, nggak diterima oleh negara. Jadi sebenarnya kalau ini semua ditertibkan oleh Pak Prabowo soal belanja negara, korupsi di kementerian dan lembaga, memang nggak perlu kok naikin pajak sampai 12% ya, naikin PPh sampai 12%, karena angkanya itu cuma kecil banget ya yang akan diterima oleh pemerintah, tapi membuat rakyat sengsara. Sementara yang gede-gede ini dibiarkan lolos ini ya. Kan kita masih ingat bagaimana, ini nyimpang sedikit ya, seperti dikatakan oleh PPATK, proyek-proyek strategis nasional itu sekitar 36,7% itu anggarannya atau dananya itu masuk ke kantong para politisi dan ASN. Jadi untuk PSN yang pemerintah saja, yang punya proyek pemerintah itu juga dikorup. Sementara kalau yang PSN ini yang sekarang di eranya Jokowi itu ada PSN yang ditangani oleh swasta. Kacau nggak tuh? Namanya PSN kok ditangani oleh swasta. Nah ini yang jelas ini yang akan jadi sasaran, karena ini tidak bermanfaat buat rakyat tapi malah merugikan rakyat. Kabar bahwa proyek-proyek strategis nasional yang nggak berguna itu itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Ini kalau yang ngomong Sufmi Dasko Ahmad ini pasti rawinya itu jelas ya, dia langsung dari Pak Prabowo karena dia kan Ketua Harian dari Partai Gerindra. Nah ini Sufmi Dasko Ahmad menyatakannya ketika dia menjadi keynote speaker pada paparan awal tahun baru pembangunan Indonesia 2025, harapan dan tantangan yang diselenggarakan oleh KSPSI. KSPSI apa? Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta kemarin hari Selasa tanggal 7 Januari 2024. Kita memahami bahwa situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tentunya juga merupakan kondisi objektif yang dialami oleh sebagian besar dari bangsa-bangsa dunia, di mana pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan. Selain itu, ancaman perang di berbagai kawasan dunia semakin tajam, termasuk yang terakhir ancaman perang dagang yang dinyatakan Donald Trump, Presiden Amerika terpilih, terhadap China dan negara-negara BRICS yang pada akhirnya akan berpengaruh ke perekonomian nasional kita. Namun tekad dari Presiden Prabowo, jadi boleh dong saya ngobrol di sini sebagai salah satu perwakilan dari partai utama pendukung pemerintah dan juga sebagai salah satu dari anak buahnya Presiden, ya kan? Nah, jadi tekad daripada Presiden Prabowo bahwa keadaan kawasan dunia yang pada saat ini sedang tidak baik-baik saja dan mengalami perlambatan, tentunya di dalam negeri juga harus kita lawan. Bahwa kemudian Prabowo harus diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal kecil untuk kebaikan rakyat kita.
Saya minta kepada kawan-kawan sekalian, hal-hal kecil yang sedang saat ini dirintis oleh Pak Prabowo dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat, seperti bagaimana, ya ini kan baru 1 hari program makan gizi gratis, makan siang gratis. Kemudian bagaimana nanti tadi Pak Prabowo akan berusaha yang sebenarnya selama ini bisa dilakukan. Hal-hal kecil tadi misalnya mengumpulkan lahan-lahan sawit yang selama ini sengaja tidak didata, sengaja kemudian hasilnya banyak tetapi kemudian pajaknya tidak dibayar, dan itu kemudian dicoba untuk dikumpulkan, untuk dimaksimalkan hasilnya untuk semata-mata kepentingan rakyat, untuk menambah APBN yang selama ini kurang. Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga. Yang saya kemarin ikuti, ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya 44,4 triliun. Hanya belanja ATK. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Prabowo, melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga. Dan kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan juga melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat. Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan. Apapun itu resikonya, kita akan jalan. Dalam pemerintahan yang kurang dari 100 hari, sudah banyak hal-hal yang kemudian, ya namanya juga belum 100 hari, sudah banyak kemudian ya gangguan-gangguan walaupun kecil, ya lumayan mengganggu. Dan itu tentunya kami minta dukungan kepada rekan-rekan sekalian. Tolong hal-hal kecil yang akan dibuat Presiden untuk kepentingan rakyat banyak ini, tolong dikawal. Tolong dikawal. Karena biar bagaimana kita sudah lihat bahwa kepentingan asing di sini sangat besar, yang tentunya tidak happy kalau kemudian kita melakukan hilirisasi, kalau kemudian tadi kita akan mengidentifikasi perkebunan-perkebunan yang tidak terdata, yang hasilnya selama ini kemudian tidak masuk ke negara dan jumlahnya demikian banyak. Dan banyak juga yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Prabowo agak keras dalam pendampingan di kementerian lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum, KPK maupun kejaksaan dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar. Yang dimaksud oleh Dasko bahwa ada PSN-PSN yang tidak berguna bagi rakyat itu, dalam banyak kasus di era Jokowi itu banyak sekali PSN atau proyek strategis nasional itu yang alih-alih berguna bagi rakyat tapi malah menjadi persoalan dan menimbulkan kesengsaraan buat rakyat. Anda tentu ingat masih kasusnya Wadas misalnya, yang sampai menimbulkan bentrokan-bentrokan antara aparat dengan rakyat. Dan kemudian yang terbaru, nah ini kaitannya dengan PSN swasta yang diberikan oleh Jokowi itu, yakni kasus Tropical Coastline, atau ini sering yang orang populernya menyebut Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, dan PSN Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. Ini kan dua proyek ini bukan hanya tidak berguna, tapi malah menyengsarakan rakyat. Lahan rakyat digusur ya, kalau di Rempang itu yang mereka sudah beranak pinak sudah ratusan tahun ya, malahan sebelum Indonesia merdeka sudah ada di situ,
tiba-tiba diganti rugi dengan ini, ganti ruginya benar-benar ganti rugi ya, diganti tapi rugi. Dan kemudian ini menggunakan aparat penegak hukum dan aparat desa untuk menekan rakyat. Begitu juga dengan Pantai Indah Kapuk II ini kan sebenarnya proyek yang lahannya cuma sekitar 1.700 hektar sekian lah begitu, yang tadinya untuk tropical coastline namanya, kan tiba-tiba disalahgunakan dengan memasang pelang Pantai Indah Kapuk II di sepanjang pantai utara Banten dan kemudian menggusur rakyat dengan ganti rugi yang semena-mena. Di situ juga ada pengerahan aparat penegak hukum, dan lebih parah lagi kalau di sini melibatkan para desa yang tergabung dalam Abdesi. Nih, tentu kita masih ingat bagaimana orang seperti Said Didu yang membela rakyat di situ itu malah dilaporkan ke polisi oleh Abdesi ya. Ini kan kacau banget ini ya, para desa bukan melindungi rakyat tapi malah menghamba pada para taipan pengembang ini. Nah, sebelum lengser dari jabatannya pada bulan Mei tahun 2024 lalu itu pemerintahan Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengumumkan ada 16 PSN baru yang tidak menggunakan APBN. Ini dari sisi istilahnya saja sudah jelas maksudnya itu adalah proyek PSN untuk swasta. Ini kacau ini ya. Kan sebenarnya PSN itu maksudnya tadinya untuk membangkitkan perekonomian di daerah-daerah yang masih tertinggal gitu. Ini di tengah Jakarta atau di pinggiran Jakarta seperti di Tangerang kok tiba-tiba muncul PSN 2 ini ya, Banten ini ya tepatnya, BSD dan Pantai Indah Kapuk II. Ini kan proyek swasta semua, ini proyek bisnis, kenapa diberi status sebagai PSN gitu. Dalam konferensi pers di sela rapat kerja nasional percepatan penyelesaian dan praevaluasi proyek strategis nasional Jakarta tanggal 14 Mei 2024, Airlangga Hartarto menyatakan ada 16 PSN yang sudah disetujui. 16 PSN itu terbagi atas 14 proyek dan 2 program dan dilaksanakan yang nantinya akan dilaksanakan di pemerintahan calon presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ini waktu itu kan memang belum dilantik Presiden Prabowo dan Gibran ini. Jadi ini rupanya maksudnya Pak Jokowi memberikan warisan gitu proyek. Tapi ternyata bukan warisan proyek, ini malah warisan persoalan besar yang ngesarakan rakyatnya Presiden Prabowo. Dan kata Airlangga pada waktu itu, pelaksanaan 16 PSN itu tidak menggunakan APBN tetapi oleh pihak swasta. Salah satunya adalah proyek kawasan ekonomi khusus bidang kesehatan di kawasan BSD City. Karena kita punya KEK, kawasan ekonomi khusus kesehatan, 1 di Sanur, 2 di BSD, kemudian yang ketiga nanti di Batam. Karena kawasan ekonomi khusus kesehatan itu kan tidak berhenti, jadi itu yang selalu dibutuhkan. Nah, karena tidak menggunakan APBN, maka 16 PSN tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan fasilitas terkait dengan lahan. Wah, ini memang luar biasa ini berbagai fasilitas yang diberikan itu. Kalau tidak pakai APBN, berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, kemudian fasilitas terkait dengan lahan, kemudian juga terkait dengan fasilitas agar pembiayaan bisa lebih cepat. Kalau insentif itu kebanyakan untuk memperoleh tanah dan perizinan. Nah, ini yang insentif soal memperoleh tanah dan perizinan itu. Nah, apa saja proyek itu? Nah, ini saya kutip ini dari Okezone. Disebutkan seperti ini proyeknya. Jokowi wariskan 16 PSN untuk pemerintahan baru Prabowo Gibran. 1. Pantai Indah Kapuk Tropical Concept. 2. Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang. Ketiga proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur. Keempat, kawasan industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah. 5. Kawasan industri Patimban Industri Estate Subang. 6. Kawasan industri Giga Industrial Park Sulawesi Tenggara. 7. Kawasan industri Kolaka Resource di Sulawesi Tenggara. 8. Kawasan industri Stargate Astra di Sulawesi Tenggara. 9. Kawasan pesisir Surabaya Waterfront. 10. Kawasan Neo Energy Morowali Sulawesi Tengah. 11. Kawasan terpadu BD BSD. 12. Kawasan industri Toa Paya Bintan Riau. 13. Tol di section Harbor Road 2 Jakarta Utara. 14. Tol dalam kota Bandung. Sementara untuk dua program itu, 1. Teknologi pembayaran jalan tol multi-lane fee flow. Kedua, program integrasi 2 operator bandara di bawah holding BUMN Injourney. Dan nilai investasinya sebesar 248,75 triliun. Yang namanya proyek swasta, ya pasti tujuannya adalah bisnis, ini mengeruk keuntungan. Konyolnya ini karena diberi label proyek strategis nasional PSN, maka para pengusaha swasta itu mendapat kemudahan dan proteksi dari negara.
sudah diberi kemudahan, ada proteksi lagi dari negara. Jadilah ini dalam berbagai kasus kan mereka melibatkan alat negara, mulai dari TNI, Polri, kepala daerah, ini mulai dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa, termasuk preman, ya, itu untuk mengintimidasi rakyat yang tidak mau melepaskan lahannya yang digunakan untuk proyek strategis nasional. Itu kan praktek yang terjadi di Rempang dan kemudian juga yang sekarang terjadi heboh di Pantai Indah Kapuk II. Jadi alih-alih memberikan manfaat buat rakyat, PSN itu malah menyengsarakan rakyat. Seperti dikatakan oleh Dasko, jelas langkah Prabowo itu tidak akan membuat para pengusaha senang dan sangat mungkin mereka malah akan memusuhi pemerintahan Prabowo.